Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang mempresentasikan tentang evaluasi dan penilaian psikomotorik. Anggota kelompok kami yaitu terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Ratna Listiana Stiti, yang kedua Fadila Nurrohma, yang ketiga Uca Dayita. Saya sendiri. Penjelasan pertama yaitu apa itu evaluasi psikomotorik akan dijelaskan oleh Mbak Ratna. Penilaian ranah psikomotor yakni berangkat dari istilah psikomotor. Psikomotor terkait dengan kata motor, sensori motor, atau perseptual motor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah keterampilan atau psikomotor merupakan hasil belajar yang pencapaiannya melibatkan otot dan kekuatan fisik seperti lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan lain-lainnya. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengukur seberapa jauh hasil belajar psikomotorik peserta didik telah dicapai, serta untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik dan guru agar dapat melakukan perbaikan pembelajaran. Kemudian karakteristik psikomotorik yang pertama ada gerakan refleks atau gerakan tidak disadari. Yang kedua, gerakan dasar atau basic fundamental movements. Yang ketiga, gerakan perseptual atau perceptual ability. Yang keempat, gerakan kemampuan fisik atau physical abilities. Yang kelima, gerakan terampil atau skill movements. Yang terakhir, gerakan indah dan kreatif atau non-discursive communication. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Uca. Yang selanjutnya ada teknik dan instrumen psikomotorik. Teknik penilaian ranah keterampilan atau psikomotorik dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan teknik tes dan non-tes. Dari Noviansa 2020. Teknik tes yaitu dengan metode tes jarang digunakan dalam penilaian hasil belajar psikomotor karena tidak sesuai dengan tujuan kegiatan anak. Sebagai gantinya digunakan penilaian untuk kerja atau performance test yang menilai keterampilan peserta didik melalui pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan. Penilaian ini lebih otentik dibanding tes tertulis karena mencerminkan kemampuan nyata peserta didik. Yang kedua, teknik non-tes. Metode penilaian non-tes menggunakan berbagai alat seperti portofolio, observasi, catatan anekdot, proyek, produk, dan skala penilaian. Penilaian psikomotorik berbeda dari kognitif dan afektif. Penilaiannya cukup pada tingkatan tertinggi yang memenuhi. Contoh evaluasi psikomotorik. Contoh evaluasi psikomotorik dalam mata pelajaran PPKN SD. Tema gotong royong, subtema kerjasama di lingkungan sekolah, indikator psikomotorik, siswa dapat mempraktikkan cara berdiskusi yang santun dan efektif dalam kelompok. 2. Siswa dapat menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, siswa dapat membuat laporan sederhana tentang pembagian tugas dan hasil kerjasama kelompok. Cara penskoran. Penilaian psikomotorik ini akan menggunakan skala Likert dengan 4 tingkatan, yaitu 4 sangat baik, yaitu siswa menunjukkan penguasaan keterampilan dengan sangat baik, dilakukan secara mandiri, tepat, dan efisien. 3 atau baik, siswa menunjukkan penguasaan keterampilan dengan baik, dilakukan dengan sedikit bimbingan dan sebagian besar tepat. 2. Cukup, siswa menunjukkan penguasaan keterampilan yang cukup, memerlukan banyak bimbingan dan kurang tepat. 1. Kurang, siswa belum menunjukkan penguasaan keterampilan. Kemudian ada contoh penskoran siswa. Misalnya, seorang siswa bernama Andi mendapatkan skor sebagai berikut. Yang pertama, indikator 1, skor 3 atau B. Yang kedua, indikator 2, skor 4 atau sangat baik. Kemudian indikator ketiga, skor 3 baik. Maka total skor Andi adalah 3 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 10. Interpretasi skor untuk memberikan nilai akhir, guru dapat menentukan rentang nilai berdasarkan total skor. Contoh 10 sampai 12 atau sangat baik, kemudian 7 sampai 9 sama dengan baik, kemudian 4 sampai 6 sama dengan cukup, kemudian 1 sampai 3 sama dengan kurang. Dalam contoh ini, Andi mendapatkan nilai B atau baik untuk aspek psikomotorik pada tema gotong royong. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice.